Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Fadli Bilal Hafidudin dengan NPI 148230040. Di video ini saya akan mempresentasikan mengenai 3 topik. Topik pertama, mengapa tidak ada pasangan RISC dan JISC yang dapat dibandingkan secara langsung. Topik kedua, yaitu cara membuat 2 kelompok dari 4 kumpulan angka yang diberikan berdasarkan gambar yang diberikan. Lalu to do next yang mencakup set bilangan dalam sistem bilangan real, membedakan antara bilangan rasional dan irasional, serta memplot bilangan irasional pada garis bilangan. Kita bahas topik pertama dulu. Mengapa tidak ada pasangan RISC dan JISC yang dapat dibandingkan secara langsung? Kita ketahui dulu RISC. RISC yaitu Reduced Instruction Set Computing, dan JISC Complex Instruction Set Computing adalah dua arsitektur prosesor yang berbeda. Lalu, mengapa tidak ada pasangan RISC dan JISC yang dapat dibandingkan secara langsung? Ini karena pertama, RISC dan JISC didesain dengan filosofi yang berbeda. RISC didesain untuk menyederhanakan instruksi menjadi set instruksi yang lebih kecil dan sederhana, sehingga memungkinkan proses eksekusi yang lebih cepat. JISC dirancang untuk menangani instruksi yang lebih kompleks. Dengan satu instruksi dapat melakukan banyak operasi, mengurangi jumlah instruksi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Kedua, konteks penggunaan yang berbeda. RISC umumnya lebih cocok untuk aplikasi yang memerlukan eksekusi cepat dan efisien, seperti dalam komputer portable dan embedded system. JISC sering digunakan di desktop dan server karena mampu menangani instruksi kompleks dan memiliki dukungan perangkat lunak yang luas. Ketiga, yaitu perkembangan dan evolusi. Meskipun pada awalnya terdapat perdebatan antara RISC dan JISC, perkembangan teknologi telah menyebabkan konvergensi dan ruang implementasi prosesor modern. Banyak prosesor saat ini menggunakan teknik RISC di dalamnya, misalnya basis mikroarsitektur RISC dalam proses modern, bahkan jika mereka memiliki set instruksi yang mirip dengan JISC. Keempat, kompleksitas yang relatif. Klasifikasi sebagai RISC atau JISC tidak lagi menjadi pembeda yang tajam seperti dulu. Prosesor modern sering menggabungkan elemen dari kedua pendekatan untuk mencapai keseimbangan yang optimal antara kompleksitas instruksi dan kinerja. Lalu kelima, pengukuran kinerja yang kompleks. Kinerja prosesor tidak hanya ditentukan oleh arsitektur RISC dan JISC, tapi juga oleh faktor-faktor lain seperti cache pipelining, branch prediction, dan lain-lain. Evaluasi kinerja prosesor harus mempertimbangkan faktor-faktor ini secara holistik. Semua ini alasan dan penjelasan mengapa tidak ada pasangan RISC dan JISC yang dapat dibandingkan secara langsung. Sekarang kita bahas topik kedua. Membuat 2 kelompok dari 4 kumpulan angka berdasarkan gambar yang ada 4 grup itu. Gambar ini. Sekarang kita akan memikirkan cara membuat 2 kelompok dari 4 grup yang berdasarkan gambar ini. Ada grup 1 yang berisi 1, 2, dan 5. Lalu ada grup 2, ada min 5, min 8, min 12. Ada grup 3, 1/2, 3/4, dan 5, 2/5. Lalu ada grup 4, ada pi, akar 2, dan 0,1434. Untuk membagi angka-angka ini menjadi 2 kelompok, kita dapat memanfaatkan konsep
bilangan rasional dan irasional. Kita pahami dulu bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai pecahan dari dua bilangan bulat. Contoh, bilangan rasional dari kelompok angka yang diberikan berdasarkan gambar. Grup 1, 1, 2, dan 5, dan 5. Grup 2, min 5, min 8, min 12. Grup 3, 1 per 2, 3 per 4, dan 5, 2 per 5. Grup 4, 0,1434. Ini yang 0,1434 itu diasumsikan bilangan desimal berulang yang merupakan bilangan rasional. Lalu ada bilangan irasional, bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai pecahan dari dua bilangan bulat. Contoh bilangan irasional dari kelompok yang diberikan berdasarkan gambar yaitu ada grup 4 yang grup 4 pi dan akar 2. Jadi kita dapat membuat dua kelompok sebagai berikut, yaitu kelompok pertama itu kelompok rasional yang berisi 1, 2, 5, min 5, min 8, min 12, 1 per 2, 3 per 4, 5, 2 per 5, dan 0,1434. Lalu kelompok 2 itu kelompok irasional yang berisi pi dan akar 2. Lalu kita bahas topik ketiga yaitu to next. Meliputi 3 hal. Pertama, mengingat kembali set bilangan dalam sistem bilangan real. Sistem bilangan real mencakup semua bilangan yang dapat ditempatkan pada garis bilangan ini, termasuk bilangan rasional dan irasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dinyatakan sebagai pecahan dari dua bilangan bulat, sedangkan bilangan irasional tidak bisa dinyatakan sebagai pecahan sederhana. Contoh bilangan rasional adalah 1 per 2, min 8, dan 3 per 4, dan lain-lainnya yang berdasarkan penjelasan topik kedua tadi. Contoh bilangan irasional adalah pi dan akar 2. Sistem bilangan real sangat luas dan mencakup bilangan positif, negatif, 0, bilangan bulat, bilangan pecahan, dan bilangan desimal. Kedua, membedakan antara bilangan rasional dan irasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat ditulis sebagai pecahan dari dua bilangan bulat. Contohnya 1 per 2 atau min 8. Rasional berasal dari kata rasio yang berarti perbandingan. Jadi bilangan rasional selalu dapat dinyatakan sebagai perbandingan dua bilangan bulat. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat ditulis sebagai pecahan sederhana. Contohnya adalah pi atau akar 2. Bilangan irasional memiliki ekspansi desimal yang tidak pernah berakhir dan tidak berulang. Sebagai contoh, nilai pi adalah 3,14 dan akar 2 adalah 1,41. Keduanya tidak bisa ditulis sebagai pecahan yang tepat dari dua bilangan bulat, karena 3,14 dan 1,41 itu memiliki banyak ekor di belakangnya. Jadi mestinya menulis dua angka setelah koma. Lalu yang ketiga, memplot bilangan irasional pada garis bilangan. Untuk memplot bilangan irasional, kita perlu memperkirakan nilai desimalnya. Misalnya, pi bernilai 3,14 dan akar 2 kira-kira bernilai 1,41. Kita bisa menempatkan angka-angka ini pada posisi yang sesuai di garis bilangan berdasarkan perkiraan desimalnya. Sebagai contoh, pi akan berada sedikit di angka 3 dan akar 2 akan berada sedikit di angka 1. Angka-angka ini tidak bisa memiliki posisi yang tepat seperti bilangan rasional, tetapi dengan perkiraan yang tepat dapat menggambarkan posisinya pada garis bilangan. Jadi bisa kita simpulkan mengapa tidak ada pasangan RSC dan CSC yang dapat dibandingkan secara langsung. Lalu bagaimana cara mengelompokkan
angka menjadi dua kelompok berdasarkan sifat rasional dan irasionalnya, dan juga memahami tiga langkah penting dalam to do next tadi, mengingat kembali set bilangan dalam sistem bilangan real, membedakan antara bilangan rasional dan irasional, dan memplot bilangan irasional pada garis bilangan. Semua penjelasan berdasarkan tiga topik tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika saya ada salah kata maupun penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.